kan begini, tubuh kita itu bisa menyerap semua. Jadi kalau menunggu bahwa yang diserap adalah yang isotonis, itu nggak bisa apa-apa nanti tubuhnya ya. Jadi tubuhnya kita itu sudah sempurna sekali Allah ciptakan. Jadi dari air yang kita minum maupun makanan itu bisa menyerap semua airnya. Nah, kemudian elektrolitnya itu tidak hanya kita dapat dari minum, tapi dari makan saat buka dan sahur itu sudah mencukupi kebutuhannya kita. Jadi kita tidak perlu. Nah, larutan isotonis itu dibutuhkan untuk atlet ya, atlet yang lagi berkompetisi ya, yang mengeluarkan banyak sekali keringat. Kan kita tidak begitu. Nah, jadi tidak perlu, tapi boleh. Tidak harus, tapi boleh. Ya, boleh diminum, tapi tidak harus. Oke, itu untuk larutan isotonis. Jadi banyak minum air putih saja. Nah, terus kalau hubungannya dengan minum teh, kopi, ya, teh atau kopi itu sebaiknya dihindari waktu sahur. Karena apa? Teh dan kopi itu sifatnya diuretik, ya, diuresis. Jadi dia memicu untuk kencing. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita minum, terus akhirnya kita sering kencing pagi-pagi, belum sampai sore kita sudah dehidrasi nanti bisa-bisa ya. Ya, jadi kalau sebisa mungkin, oh saya tetap minum teh, tapi setelah itu karena mau yang hangat, tapi setelah itu minum cukup air putih ya boleh. Tetap harus diperhatikan asupan untuk airnya. Nah, kemudian suplemen. Kita butuh nggak sih suplemen sebetulnya? Kalau dibilang butuh enggak, itu tergantung kembali dengan orangnya. Ya, kalau kita sehat, ya, kita sehat, masih makannya enak gitu ya, suka doyan makannya, minumnya baik, itu saya rasa tidak perlu. Tapi kalau mau jaga-jaga boleh nggak? Boleh ya. Kan itu dia. Mbak Vivi, maaf, PPT-nya hilang. Oh iya, karena di sini masih jalan. Oh, masih jalan. Iya. Hilang? Atau saya sharing ulang? Dari mana tadi yang hilang, Mas Bayu? Dari yang gambar tadi, yang gambar seperti peta tadi. Barusan aja yang hilang. Gambar seperti peta. Ya. Yang barusan Mbak Vivi ngomong tadi. Apa tuh yang barusan aku ngomong? Tunggu. Gambar seperti peta. Ya. Suplemen. Ya, suplemen. Oke. Oke. Nah, jadi perlu nggak sih sebetulnya suplemen? Karena sebetulnya kita ini sehat-sehat aja gitu ya. Tapi takut karena ini sekarang semua orang pada lagi sakit. Terus kita juga punya kewajiban untuk menjaga sistem imun kita. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan di depan. Menjaga sistem imun kita banyak tadi, mulai dari cuci tangan, olahraga, istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, kemudian terhidrasi dengan baik. Nah, kalaupun memang mau gitu ya, ini sama kayak tadi ya, nggak wajib tapi boleh, nggak harus tapi boleh. Nah, yang mana yang baik begitu ya? Nah, jadi ada beberapa vitamin itu yang bisa digunakan untuk suplemen untuk meningkatkan sistem imun. Jadi ada vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan mineralnya adalah seng. Nah, pada awal-awal COVID itu, kalau kita ke apotek mau cari vitamin C, nggak ada. Awalnya adalah dosis yang 1000, ya. Semua yang dosis 1000 hilang dari pasaran. Kemudian tidak hanya di apotek, bahkan di supermarket pun kalau UC 1000 tuh tiba-tiba hilang dari pasaran. Ya, semua berlomba-lomba beli yang 1000. Nah, setelah itu karena yang 1000 hilang, akhirnya turun. Pokoknya semua yang vitamin C nggak ada. Ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih? Nah, sebetulnya adalah kalau kita sehat, ini berdasarkan hasil meta-analisis ya. Jadi kalau kita
sebagai farmasis maupun dokter itu kita kalau mau memberikan terapi itu harus berdasarkan evidence base-nya. Ada evidence based medicine di mana meta-analisis adalah punya level evidence tertinggi. Nah, berdasarkan hasil meta-analisis itu penggunaan vitamin C, ya, penggunaan vitamin C untuk preventif, untuk pencegahan itu hanya 200 mg. Ya, itu sudah bisa mencegah cold. Cold itu pilek ya. Ini kan tadi saya sampaikan bahwa virus corona itu saudaranya virus flu, ya. Jadi 200 mg itu kalau kita sehat itu sudah cukup. Terus kalau saya beli 1000 boleh nggak? Boleh. Beli 1000 tuh boleh. Jadi dari hasil meta-analisis itu dari dosis 200 itu sudah cukup. Dan dia bisa sampai 1 sampai 2 gram, itu berarti 1000 sampai 2000 mg. Ya, vitamin C. Itu bisa digunakan juga. Tapi perlu diperhatikan, vitamin C itu mempunyai efek samping iritasi saluran cerna. Jadi pada orang-orang yang punya riwayat sakit mah, nah, itu sebaiknya tidak mengkonsumsi yang dosis tinggi. Karena apa? Bukannya nanti malah sehat, yang ada malah sakit mahnya kambuh. Ya, apalagi puasa begini kan, nggak makan setelah sahur. Nah, yang ada pagi sahurnya minum vitamin C dosisnya 1000 mg, setelah itu jadi nggak bisa puasa karena sakit mahnya kambuh. Ya, mual muntah yang hebat ya. Nah, kemudian siapa lagi nih yang perlu warning, perhatian? Itu pasien-pasien dengan riwayat penyakit ginjal. Ya. Jadi be wise, maksudnya bijak dalam menggunakan obat. Ini termasuk suplemen ya. Kemudian itu untuk vitamin C. Jadi mungkin sekarang sudah tidak usah, kalau orang Jawa bilang gemerungsung ya, kayak mau pokoknya orang beli harus ikut beli gitu. Enggak ya. Jadi kalau bisa 200 kenapa harus 1000 gitu ya. Oke, kemudian untuk vitamin C itu dosisnya 250 IU. Kemudian vitamin D-nya 600 IU, zinknya 20 sampai 40 mg. Terus dikonsumsinya berapa lama? Nah, durasinya itu 14 hari minimal. Jadi sesuai dengan masa inkubasi virus corona ini. Ya. Kalau saya mau konsumsi terus boleh nggak? Ya kan biasanya begitu kalau ada pasien di apotek, saya konsumsi terus boleh nggak? Ya. Untuk apa? Jadi semua itu pasti ada tujuannya ya. Tujuannya. Jadi kalau selama kita bisa menjaga bahwa kita nih sehat loh gitu. Ya. Jadi nggak perlu ada suplemen lagi tambahan. Karena apa sebetulnya? Vitamin C, vitamin E, vitamin D, seng itu semua kita dapat dari makanan. Ya, kalau kebutuhannya itu sekitar 200 mg, nanti kita bisa lihat ya di slide saya selanjutnya. Jadi ini dulu. Jadi vitamin C tadi, kenapa bisa vitamin C orang lomba-lomba? Ya, karena bisa meningkatkan sistem imun. Tapi bagaimana caranya? Jadi ternyata vitamin C itu punya aktivitas baik di innate maupun di adaptif imunit kita. Jadi dia bisa meningkatkan kemotaksis, fagositosis ya. Tadi kan kalau innate kan makan-makan ya dengan cara fagositosis. Dia akan meningkatkan aktivitas itu, ya, meningkatkan aktivitas fagositosis dari makrofag. Itu masuk innate. Kemudian di sini juga ada di sel B dan sel T limfosit, itu berarti masuk di adaptif. Kemudian dia juga inflamatori. Nah, pada itu terjadi juga inflasi ya. Jadi ini pada tata laksana pedoman tata laksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang dari beberapa perhimpunan dokter, itu salah satu terapinya untuk pasien COVID di Indonesia itu pakai vitamin C dosis 500 mg 3 kali sehari. Ya tergantung ya, ini tergantung. Jadi kalau dibagi berdasarkan kalau pasiennya itu
positif tapi tidak menunjukkan gejala, nanti dosisnya akan berbeda dengan pasien yang positif tapi menunjukkan gejala. Jadi ada beberapa tingkatannya. Oke. Kemudian tadi vitamin E. Nah, ini mekanismenya vitamin E itu meningkatkan sistem imun. Ya. Jadi ini di makrofag, dendritik, T-sel, B-sel. Jadi gampangnya adalah kalau adaptif itu sel T dengan sel B. Selain itu kita bisa kelompokkan dia jadi di init. Ya, jadi sel T sama sel B itu yang punya sel memori, yang mengingat, oh ini corona bukan. Nah, sudah lewatan nih. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke vitamin D, nah vitamin D itu tidak lepas dari sinar matahari. Kenapa? Karena vitamin D itu sebetulnya kita produksi ya di dalam tubuh, tapi dalam bentuk provitamin D. Dan dia baru bisa berubah menjadi vitamin D itu dibantu oleh sinar matahari. Ya. Jadi kenapa kita butuh sinar matahari itu untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, ini salah satu pedomannya COVID kan, kita disarankan ya untuk berjemur jam 10 sampai jam, mungkin Bapak Ibu yang lagi ikut webinar mungkin bisa sekalian sambil berjemur. Saya begini sambil berjemur. Jadi disarankan untuk berjemur 10 sampai 15 menit di jam 10 sampai jam 3 sore. Gitu ya. Nah, tapi masalahnya kultur atau di Indonesia itu sebetulnya nggak cocok ya kalau pas kita lagi work from office ya, karena setiap hari di jam segitu itu kita ada di kantor dan tidak memungkinkan kalau kita keluar terus berjemur ya. Jadi teori itu memang kadang butuh penyesuaian dengan aplikasinya. Ya, jadi bisa dilihat di sini yang punya aktivitas itu adalah UVB. Nah, UVB itu ada puncaknya adalah ya pas matahari tepat ada di atas kita jam 12 siang gitu ya. Nah, itu bisa dilihat tuh, dia mulai naik dari jam 10, dia mulai turun sampai jam 3 sore. Nah, dengan kita melihat itu kurva, jadi sebetulnya kita bisa siasati. Ini kalau saya work from office jam segitu itu enggak mungkin banget saya harus berjemur di luar. Nah, kemudian berjemurnya juga yang kelihatan adalah lengan dan kaki. Ya, itu cukup. Karena kemampuannya tubuh itu sangat besar untuk membentuk vitamin D. Jadi cukup lengan dan kaki yang terpapar sinar matahari itu sudah cukup 5 sampai 30 menit dan 2 kali dalam seminggu durasinya. Tapi masalahnya kan kita kerja, tapi bilang, oh kalau Sabtu Minggu ya boleh, Sabtu Minggu kalau pas libur boleh, tapi kan ada yang Sabtu enggak libur, jadi mau tidak mau pas hari kerja. Jadi bagaimana? Jadi sebetulnya kita bisa tetap berjemur itu di sebelum jam 10 ya, masih pagi atau yang sudah sore. Itu tetap bisa. Karena masih tetap ada sinar UV. Tapi intensitasnya yang berbeda. Karena intensitasnya lebih kecil, berarti waktu kita berjemur jadi lebih lama. Nah, kemudian kita mayoritas muslim ya, banyak yang pakai jilbab. Terus gimana ini yang pakai jilbab? Nah, jadi cukup seperti begini, aktivitas berjemur itu enggak hanya bisa kita lakukan dengan sambil piknik begitu ya, tapi kan kita bisa lakukan dengan sambil berkegiatan. Misalnya kita ada taman di depan gitu ya, kita lagi entah kasih pupuk atau apa gitu, kita punya peliharaan, itu kan bisa ya, dengan sambil melakukan aktivitas. Kemudian cukup enggak kalau misalnya punggung kaki atau telapak punggung tangan ini sama muka, iya, itu cukup. Tapi begini, lebih disarankan lagi kalau misalnya bajunya itu yang bisa menyerap sinar matahari.
Ya, jangan yang memantulkan. Kemudian yang tipis kalau bisa. Nah, terus pakai topi perlu enggak? Jangan ya. Justru nanti akan menghambat. Jadi pakai topi, pakai sunscreen itu dihindari karena itu akan menurunkan apa ya? Penyerapan sinar matahari. Oke, itu berjemur. Jadi sinar matahari itu baik secara langsung maupun tidak itu punya aktivitas. Kenapa saya bilang secara langsung dan tidak? Secara langsung tadi berarti waktu dia di kulit itu nanti dia punya aktivitas di sana, ya, punya aktivitas di sana untuk meningkatkan sistem imun. Nah, tapi secara tidak langsungnya adalah dengan dia merubah provitamin D menjadi vitamin D itu nanti juga ada aktivitasnya. Jadi di sini aktivitas vitamin D bisa dilihat dia punya aktivitas antibakteri maupun di sini ya di fungsi kita sel T. Tadi sel T adalah sistem imun adaptif. Oke, bisa dilihat. Tadi 600 IU. Nah, pada pasien-pasien COVID itu sekarang penelitian terbarunya adalah mau supplementing ya. Jadi mau ditambahkan vitamin D tapi bukan untuk semua ya. Tapi dilihat dulu kalau dia memang rendah kadar vitamin D-nya di dalam tubuhnya itu yang baru dan itu sampai 100.000 untuk dosisnya. Padahal kalau biasa cukup 600 IU ya. Tadi yang saya sampaikan sebetulnya semua yang tadi vitamin C, D, E, seng itu ada di makanan. Jadi kalau kita makannya sudah bergizi, makan seimbang yang pakai apa namanya tumpeng itu, bukan tumpeng dalam arti tumpeng makanan ya, tapi kan bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi pakai tumpeng ya. Jadi situ mana yang paling sedikit apa karbohidrat ya itu yang. Nah kita bisa lihat nih sebetulnya kita nggak harus beli suplemen ya, kita nggak harus beli vitamin C. Waktunya kurang 10 menit lagi. Iya, oke, mau selesai Kak. Jadi vitamin C itu bisa didapat ya, misalnya pepaya, biasanya konsumsi pepaya beli. Nanti bisa hitung, kita butuhnya 200, berarti kalau 100 mg-nya 62, berarti saya harus makan berapa banyak. Nah, itu kan bisa dihitung di situ. Jadi, nggak usah galau, nggak usah bingung kalau nggak ada suplemen di apotek, kita bisa dapat itu semua dari makanan. Kemudian, nah ini yang best partnya. Best partnya adalah diet ya, sebetulnya ini adalah diet nutrisi. Tadi yang saya sampaikan diet di atas juga bisa ya, untuk mencukupi kebutuhan vitamin C, D, E kita dan seng. Nah, sekarang ini Ramadan. Ternyata hasil systematic review-nya dengan level evidence tertinggi, systematic review itu Ramadan itu bisa meningkatkan sistem imun, Masya Allah. Jadi semoga ini merupakan apa ya solusi ya yang diberikan sama Allah. Jadi Ramadan itu meningkatkan sistem imun. Di sini dia banyak sekali aktivitasnya. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas dari makrofag. Ya, ini adalah best partnya. Jadi sekarang kita posisinya ada di bulan Ramadan. Jadi digunakan sebaik mungkin. Yang masih ada mungkin yang malas-malasan puasa, silakan puasa ya, karena wajib yang adalah wajib ternyata di balik itu ada penjelasan ilmiahnya dan itu adalah meningkatkan sistem imun kita dan itu sangat cocok sekali untuk pandemi seperti ini sekarang ya. Kemudian kelola stres. Stres itu akan menurunkan sistem imun karena pengeluaran kortisol. Nah, ini puasa. Jadi sebetulnya yang lebih baik itu adalah yang holistik. Jadi fisik dan psikisnya itu sama-sama. Nah, saya rasa momen Ramadan ini yang paling pas ya, dimana tadi Ramadan itu sudah dengan berpuasa kita meningkatkan sistem imun kita, kemudian pada saat berpuasa itu kan kita berserah dirinya besar ya. Jadi kita sudah melakukan semua upaya kita yang terbaik dan kita menyerahkan diri kepada Allah ya. Jadi kalau kelola stres itu banyak orang
yang di beberapa referensi adalah dengan yoga. Tapi kalau bagi saya mungkin dengan teman-teman yang muslim yang sholat ya, karena gerakan-gerakan sholat itu juga menenangkan, kemudian berzikir ya, seperti yang dalam firman Allah, dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Jadi saya rasa momen Ramadan ini betul-betul sangat pas ya. Saya harap ini menjadi solusi untuk kita menghadapi COVID ini. Jadi tadi yang disampaikan Prof bahwa berdamai dengan COVID selama Ramadan tuh saya sangat setuju sekali bahwa ini loh momentum kita, muhasabah juga sekarang, semua dilakukan sekarang ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalimat penutupnya adalah tagline-nya adalah do our best and let Allah do the rest. Jadi kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan stay at home, stay safe dengan kita cuci tangan, kita menjaga imunitas kita, kemudian stay healthy, makan makanan yang bergizi ya, berpuasa, kemudian dan setelah itu kita berserah diri, serahkan pada Allah. Di 10 hari terakhir ini betul-betul diperbanyak doanya bahwa semoga kita semua diberi keselamatan, diberi kesehatan oleh Allah dan bisa lepas dari pandemi ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mungkin kemenangannya akan jauh lebih besar, berbeda dengan kemenangan kita pas seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tapi Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik, hilang COVID-nya dan sebagainya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian don't be selfish ya, jangan, ini teman-teman sejawat kita yang tenaga medis masih berjuang di garda terdepan, mereka tidak pulang ke rumah, jadi kita juga tidak boleh egois dengan kita masih keluar terus ya. Mereka tidak bisa pulang-pulang, kita malah keluar terus, yang nambah pekerjaannya mereka. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain, dan sekarang cara bermanfaatnya gampang ya, dengan stay at home, rebahan aja sudah membantu ya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vivi, materi yang sangat bagus sekali gitu ya. Jadi ada perpaduannya dari materi Bapak Profesor Mahyudin Barni tentang berdamai tadi, juga di ending kegiatan Mbak Vivi tadi juga disampaikan bahwa kita diminta untuk tetap bersabar gitu ya. Dan Ramadan ini juga sangat baik sekali untuk membangun imunitas kita. Juga kita bisa mengetahui berapa kalori yang kita butuhkan untuk vitamin C kita untuk menambahkan imun kita. Baik Bapak Ibu, ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung dan akan saya bacakan dulu, mungkin bergantian dulu begitu ya untuk Pak Mahyudin Barni. Ini pertanyaan ada dua, satunya dari Pak Muhni, satunya dari Pak Ilham. Pak Muhni dan Pak Ilham ini adalah dosen di Fakultas Tarbiyah dan FDIK Winanta dari Banjarmasin gitu. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Muhni, bagaimana dengan kondisi kita yang sepertinya virus ini belum bisa berakhir, Bro. Sehingga ada muncul istilah dengan new normal. Bagaimana kita menyikapinya jika memang virus ini tidak akan bisa berakhir begitu ya. Sehingga ada istilah new normal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Pak Ilham tadi menanyakan kesan berdamai yang diberikan oleh pemerintah itu seakan-akan tidak memberantas virus begitu Pak Mahyudin. Sehingga harusnya bagaimana kita bisa memberantas virus itu gitu ya. Maksudnya apakah umat Islam ini harusnya ikhtiar begitu agar bisa virus itu bisa dibasmi misalnya, atau bagaimana ikhtiar kita. Terima kasih Pak Mahyudin, kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menjawab kedua penanya ini ya, sekaligus ini ya. Iya.
berdamai. Kenapa kita berdamai gitu ya? Karena tadi sudah disebutkan tadi bahwa sampai hari ini itu belum ada obat yang efektif ya untuk COVID-19 ini. Dan vaksinnya juga belum ada. Yang ada itu kan sudah ada pengembangan, tapi masih dalam penelitian gitu ya. Nah, belum terbukti gitu. Nah, karena kita tidak bisa mengobati, menghilangkan, maka kita biasanya orang yang tidak mampu melakukan sesuatu itu akan putus asa gitu ya. Nah, kita tidak perlu melakukan itu, kita tidak usah mencak-mencak, kita tidak usah marah-marah, kita tidak usah putus asa, kita melakukan upaya dengan cara lain. Jadi bukan menyerah, tapi melakukan upaya dengan cara lain, misalnya membuat suasana itu menjadi bermanfaat gitu ya. Nah, itu yang kita maksudkan dengan berdamai di sini. Jadi kita yakin bahwa ini skenario dari Allah ya, untuk kebaikan umat manusia, termasuk umat Islam gitu. Nah, untuk itu kita rubah suasana yang mungkin mencekam, mengerikan, mungkin mengesalkan, menjadi suasana bahagia, damai, menyenangkan. Nah, ini maksudnya. Karena itulah tadi sudah disebutkan kita jadikan ladang amal suasana ini, kita berprasangka baik kepada Allah, ke positive thinking, kita jadikan momen untuk muhasabah, evaluasi diri, kita dekatkan diri kepada Allah dengan bertobat dan berdoa. Jadi yang urutannya itu kita dulu prasangka baik ya. Lalu kita lakukan muhasabah, introspeksi diri. Kalau kita banyak dosa, kita banyak istighfar, lalu banyak berbuat baik. Kalau kita ternyata banyak berbuat baik, kita lanjutkan itu gitu ya. Nah, ya kemudian setelah itu kita bertobat dan berdoa. Disitulah kita tawakal. Jadi berusaha dulu baru kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena banyak sekali juga orang yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu ya. Malah kalau kekurangan pekerjaan mungkin banyak gitu. Kehilangan pekerjaan banyak. Nah, dalam suasana begini dia harus yakin. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tiada satu binatang melata pun di dunia ini, di bumi ini, melainkan Allah sudah memberikan rezekinya. Jadi sudah ada rezeki masing-masing. Karena gitu, kita hanya usaha saja. Urusan dapat tidaknya, banyak tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Oke, terima kasih Pak Mahyudin. Kemudian yang kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Bu Jainab. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaan dari Bu Jainab. Nah, ya, ini pertanyaan Bu Jainab juga bagaimana gitu ya, bagaimana cara berdamai ketika masa pandemi ini kita dilarang ke masjid, apalagi bulan puasa gitu. Dilarang sholat berjamaah, sholat Jumat. Kemudian sebagai umat muslim kan kita juga rasanya itu menangis gitu ya. Jadi kondisi Ramadan ini kan tidak seperti biasanya. Apakah yang dimaksud dengan berdamai yang bisa kita wujudkan tidak hanya doa, nudan dan lain-lain. Juga maaf untuk mengatur hati. Terima kasih Bu Jainab. Terima kasih Pak Mahyudin, silakan bisa dijawab kembali. Jadi selain tadi husnuzan, selain kita berdoa, muhasabah, kita kan melakukan upaya-upaya gitu ya. Upaya-upaya itu yang bisa ditoleransi dalam kondisi seperti ini. Misalnya, kalau kita mau ke masjid ya, selama di daerah itu masih zona hijau, tidak masalah ke masjid berjamaah. Tapi kalau di zona merah itu disarankan di rumah supaya tidak terjadi penyebaran itu. Nah, karena Nah, itu yang dilakukan. Kita ibadah di rumah dengan di masjid kan sebetulnya sama-sama mengharap ridho Allah kan. Hanya suasana yang beda gitu. Nah, kalau memungkinkan kita ke masjid lebih baik, tapi kalau tidak memungkinkan maka di rumah lebih baik. Jadi itu yang kita lakukan. Kita mau mencari ilmu, biasanya kan dengan berdialog langsung dengan dosen, ke perpustakaan. Sekarang mungkin tidak bisa lagi, kita carilah perpustakaan dari internet kan. Banyak buku-buku yang bisa kita ambil di sana. Kalau kita tidak paham, kita bisa bertanya kepada yang itu kita memanfaatkan seperti itu. Kalau tidak bisa juga,
cara gitu ya. Ya, seperti itulah. Oke. Oke. Terima kasih Pak Profesor Mahyudin Bani atas keterangannya. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan dari pemateri narasumber yang kedua. Sama juga dari Bu Jaina begitu ya. Yang pertama, apakah vitamin C, D, E, dan D yang dapat kita peroleh di alam atau yang herbal? Karena jenis vitamin tadi di apotek sudah hilang di pasaran. Ya. Jadi, adakah vitamin C, D, dan E yang dapat kita peroleh dari alam? Kemudian dari Bu Sofia, benarkah jamu atau rempah-rempah gitu ya? Nah, ini kan dulu Pak Jokowi kan mempromosikan ketika ada corona itu kan minum jamu gitu ya. Minum jamu. Nah, apakah bisa menangkal COVID-19 sebagai penjaga imun tubuh? Terima kasih Mbak Vivi. Dijawab itu dulu aja, habis dari pertanyaan ketiga. Baik. Tadi saya sudah tunggu saya tampilkan lagi ya. Oke, siap. Untuk yang dari alam, yang enggak pakai beli ya, vitamin C, D. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada vitamin C. Vitamin C ada di jambu biji, brokoli, pepaya, jeruk, lemon. Ini ada di alam. Kan? Ini dari buah-buahan. Kemudian kalau kita suka makan pedas ya, itu lombok, cabai itu kan juga mengandung vitamin C. Ya. Jadi kalau kita kemudian tauge-nya itu vitamin E. Jadi kalau kita bikin masak misalnya tumis toge yang pakai lombok atau cabai rawit, nah itu kan ada vitamin C dan ada vitamin E-nya. Kemudian apalagi vitamin E, kacang-kacangan ya, kacang-kacangan. Kalau orang Jawa itu suka makan kacang-kacangan, pecel itu dari kacang bumbunya. Terus nanti bikin apa lagi, gado-gado ada kacangnya lagi ya. Jadi banyak sebetulnya dari alam. Kemudian bisa dilihat seng itu kita makan hati sapi. Kalau orang Makassar suka makan coto ya, di situ ada hati sapinya. Kemudian ada daging sapinya. Itu kan banyak sekali. Sudah ada kandungan sengnya. Kemudian susu, minum susu, makan telur, ya tempe saja. Nggak bisa beli daging, nggak bisa beli yang ayam mahal-mahal. Beli tempe ada ternyata sengnya ya. Jadi sebetulnya murah bisa didapat. Ya, cuman karena kadang manusia itu begini, semua beli, jadinya beli begitu ya. Jadi kayak ke bawah begitu. Kalau nggak beli baju lebaran tuh nggak afdol kayak begitu ya. Kalau ini semua tetangga beli vitamin C, apa beli-beli. Nah, dan biasanya banyak juga broadcast di WA ya. Vitamin C ini begitu. Beli semua, masker beli semua. Jadi yang harusnya itu sekarang kebutuhannya untuk yang lebih membutuhkan tuh jadi hilang. Kemudian harganya jadi mahal. Nah, kalau harganya jadi mahal karena barangnya hilang, kembali lagi nanti pasti ini konsumennya juga marah-marah. Datang ke apotek, kok apoteknya naikin harga nggak karu-karuan begitu sih? Padahal kan prinsip ekonominya ya, itu kan sesuai dengan demand-nya. Jadi semakin tinggi kebutuhannya pasti harganya juga akan dinaikkan. Tapi kan bukan dari apotek yang menaikkan harganya, tapi memang karena tidak ada barangnya. Gitu. Jadi yang punya barang pasti akan jual dengan harga yang tinggi. Dan itu mau tidak mau apotek akan membeli ya. Nah itu kami juga bebannya ke pasien, masa ini dijual segini sih gitu. Tapi kan ya begitu adanya. Jadi bisa banyak didapat dari alam. Kemudian tadi, mohon maaf Mas Wahyu, satu lagi apa ya? Halo? Mas Wahyu? Cek. Mas Wahyu? Ya, apakah benar jamu-jamu itu Mbak? Jamu rempah itu loh, seperti yang dipastikan Jokowi itu untuk membangun kekebalan. Ya, jadi ada penelitian jadi ada penelitian dari luar ya, ini immunity plants as effective mediator. Jadi di sini disebutkan tanaman-tanaman apa saja yang punya aktivitas untuk meningkatkan sistem imun, gitu ya, punya aktivitas. Ada yang pertama adalah bawang putih ya, Allium sativum. Kemudian green tea, teh hijau yang sudah banyak ditahu.
kemudian ginger. Kayaknya tadi saya sempat lihat di chat itu ada jahe, kayak jahe. Ya betul ya, jahe. Ya. Ekinase itu yang sediaannya imbus yang kayak begitu ya, yang di apotek itu kemarin juga hilang dari pasaran karena semua orang ya. Kemudian jintan hitam, terus kayu manis. Nah, itu yang familiar di kita ya. Kalau untuk astragalus sama St. John's wort itu enggak familiar di kita. Jadi kalau obat-obat itu memang secara fitoterapi mereka punya kemampuan untuk meningkatkan sistem imun. Jadi tadi kalau dibilang jamu-jamuan, ya. Tapi tetap digunakan sesuai dengan takarannya, ya. Jadi kalau ini jahe minum terus jahe, tidak begitu juga ya. Ya. Jadi digunakan sesuai dengan takarannya. Terus ada lagi. Kemudian pertanyaan dari Bu Khairunisa tentang, bentar, kita tampilkan dulu slide-nya. Ini enggak melihat. Bentar dulu. Bagaimana? Oh ya. Oke. Pertanyaan ketiga dari Bu Khairunisa, dari ini jurusan dari Teknik Biologi. Nah, ini juga tentang penjelasan tentang immunity. Ini tentang herd immunity untuk melewati virus corona selama belum ditemukan vaksinnya, gitu ya. Tapi kan opini ini banyak ditolak banyak pihak termasuk WHO. Bisa menjelaskan tentang herd immunity. Karena ada dari pertanyaan tentang herd immunity. Silakan, Mbak. Ya, herd immunity. Herd immunity itu sebetulnya ini juga kalau untuk vaksin itu saya juga suka menjelaskannya dengan herd immunity. Ya. Jadi herd immunity itu yang apa ya? Yang kuat yang menang. Nah, kan kalau misalnya mau dipakai, jadi kayak misalnya begini, ya sudah dilihat saja gitu. Jadi kayak teori evolusi begitu ya. Jadi siapa yang kuat dia yang bertahan. Tapi kan tidak bisa begitu sebetulnya, karena kan kita punya apa ya? Punya rasa kemanusiaan. Masa orang-orang itu tidak ditolong gitu kan? Masa dibiarkan begitu saja kan? Tidak mungkin hal seperti itu. Jadi makanya beberapa negara tidak mau untuk herd immunity itu ya. Tapi sebetulnya begini prinsipnya kalau untuk yang vaksin itu adalah kita butuh herd immunity itu untuk sebetulnya menguatkan. Jadi begini, kalau kita pakai payung, ini analoginya ya, kalau kita pakai payung, kita itu bisa melindungi orang lain yang dalam satu payungnya kita. Ya, jadi beberapa orang yang dengan, ini kalau untuk vaksin ya, beberapa orang dengan imunitas rendah, makanya itu kita butuh vaksin. Jadi orang-orang yang dengan imunitas rendah seperti lansia, orang tua, kemudian bayi baru lahir, ya, kemudian pasien-pasien yang imunokompromis, yang misalnya HIV, AIDS dan sebagainya. Nah, mereka itu butuh untuk kita itu sebagai penjaganya begitu. Kita itu yang jadi bawa payungnya. Jadi kalau misalnya kalau ini di istilah vaksin, herd immunity adalah tidak bisa bilang bahwa kalau kamu mau vaksin monggo, tapi saya enggak, kan enggak masalah gitu. Ya. Jadi dengan semakin banyak orang yang divaksin, itu akan semakin banyak yang selamat. Oh nah, iya. Kalau di sini itu ini karena belum ada vaksinnya, berarti semakin itu kan pemikirannya begitu ya, semakin yang kuat dia yang akan bertahan. Ya. Jadi herd immunity di situ. Jadi beberapa menolak karena kayaknya jahat banget ya, kasar banget kayaknya, kayak mau dikorbankan aja. Ya sudahlah, kalau dilihat dari epidemiologinya tuh sekian juta yang mati begitu ya. Kasarnya kan begitu. Nah, penduduknya kita di suatu negara berapa? Oh, kalau yang segini ini sih it's okay gitu. Tapi kan nggak bisa kayak begitu gitu. Makanya kita tetap lakukan cara semaksimal mungkin. Ikhtiar dulu baru tawakal. Ya, jadi kayak kalau herd immunity itu sudah masuk ke yang
ya wis lah gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya sudah kayak gitu aja, pokoknya kita lihat aja nanti siapa yang bisa survive, ya dia yang hidup gitu. Itu Oke, kemudian pertanyaan dari Bu Muslimah Mbak, maupun dari Mbak Dwi dulu sebelum ke Pak Mahyudin. Ada vitamin C yang diinjek, apakah aman Mbak? Vitamin C yang diinjek untuk penguatan imun kita. Ya. Jadi pada prinsipnya vitamin C itu memang punya aktivitas untuk meningkatkan sistem imun. Nah, ada efek lain adalah mencerahkan kulit. Jadi banyak ibu-ibu yang suntik vitamin C tujuannya untuk mencerahkan kulit. Ya, tapi sekali lagi perlu diingat bahwa obat itu selalu ada dua sisi. Jadi kalau tidak digunakan secara bijak, maka dia akan menjadi racun. Nah, kalau mau diinjek atau tidak selama tujuannya sama, misalnya meningkatkan sistem imun, kemudian dosisnya sesuai, itu tidak masalah. Jadi itu hanya rutenya saja yang berbeda. Nah, rute yang berbeda itu akan mempengaruhi penyerapannya. Jadi kalau yang diinjek pasti lebih cepat dibandingkan dengan yang diminum, karena kalau di dalam tubuh itu melewati beberapa fase ya. Jadi ada fase absorpsi dulu. Nah, tapi kalau diinjek itu enggak lewat fase absorpsi karena langsung masuk di peredaran darahnya. Jadi langsung punya efek gitu. Tapi kalau di oral itu harus lewat masuk mulut sampai usus halus, nanti masuk di situ diabsorpsi. Nah, dia akan melewati ada step yang berbeda. Jadi kalau untuk aman atau tidak itu kembali lagi tergantung apakah dosisnya sudah tepat sesuai digunakan. Kalau memang dosisnya memang sesuai, itu insya Allah itu aman. Ya, hanya berbeda saja rutenya, rute pemberiannya. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Kemudian selanjutnya gantian kita ke Bapak Profesor Mahyudin. Dari pertanyaan masih Bu Muslimah tadi tentang vitamin C, kemudian Bu Muslimah tadi bertanya tentang apakah ada batasan berhusnudzon, Pak. Misalnya sesuatu itu memang jelek, apa tetap dicari-cari hal positifnya, gitu ya. Karena hubungannya dengan wabah corona ini beberapa sumber itu virus ini sengaja ditebar, sehingga kondisi dunia ini menjadi tidak stabil, begitu ya. Karena sebagai bukti, misalnya di beberapa negara, gitu ya, misalnya beliau menyebutkan Israel yang tenang-tenang aja dengan COVID. Silakan Pak Mahyudin, bagaimana ini Pak Mahyudin? Tentang Suuzon tadi itu Pak, tentang Suuzon tadi itu Pak. Silakan Pak. Suuzon, jadi apakah ada batasnya? Kalau kita melihat sesuatu yang tidak beres, misalnya kita melihat bahwa orang itu biasanya suka mencuri gitu ya. Lalu tiba-tiba dia lalu lalang di sekitar rumah kita gitu ya. Nah, karena biasanya indikasi orang itu ada orang tidak baik, kita berhati-hati. Nah, kita berbaik sangka saja dia kan kena tidak melakukan apa-apa, kita berbaik sangka bahwa dia tidak mencuri gitu kan. Tapi kita berhati-hati kan. Ya, jadi kita menganggap dia tidak masalah, tapi kita karena sudah tahu sering terjadi seperti itu, maka kita bersiap-siap untuk bagaimana supaya kalaupun dia misalnya mencuri tidak bisa mengambil apa yang kita miliki karena sudah kita siapkan mengamankan itu. Paham ya? Jadi itu batasan dari Fauzan tadi. Kemudian apalagi tadi tentang tentang berita-berita yang begitu itu kita belum tahu itu Pak. Ya, tidak. Yang pasti kenyataan sekarang adalah corona itu menjadi wabah dan itu banyak memakan korban dan kita belum bisa mengatasinya. Nah, tadi oleh karena itu kita ya melakukan upaya-upaya sesuai anjuran pemerintah supaya kita jangan kena terpapar gitu ya. Mudah-mudahan dan juga selain itu kita melakukan upaya-upaya supaya kita tidak bosan di rumah saja, tapi di rumah menjadi lebih baik, menjadi lebih senang gitu ya. Demikian. Oke. Selanjutnya ke ini Prof. Bagaimana kalau misalnya kondisi pemerintah mengatakan berdamai itu kan akhirnya ini kan mal-mal kembali ramai begitu ya Prof ya. Kemudian
beberapa majelis ulama juga memberikan kelonggaran untuk sholat di masjid untuk Idul Fitri begitu ya, Bro. Nah, bagaimana sikap kita ini, Bro, dengan kata-kata berdamai ini? Apakah kita tetap menjaga diri atau kita tetap jalan-jalan gitu ya? Atau kita bagaimana? Silakan, Pak Profesor. Ya, saya kira terkait dengan himbauan pemerintah yang melonggarkan itu biasanya ada tanda kutipnya. Jadi mereka yang bisa sholat berjamaah Idul Fitri di luar itu daerah yang kondisinya masih jalur apa istilahnya zona hijau gitu ya. Kalau sudah kan itu dianggap lebih aman gitu. Itu bisa saja, tapi tetap menjaga. Tetap misalnya di tempat saya itu ya ada masjid yang buka yang sholat Jumat, tapi di luarnya kelihatannya nggak ada kegiatan, tapi dalamnya sholat Jumat. Tapi ketika kita masuk sudah ada itu air yang itu yang apa inspektan istilahnya itu. Ya. Kemudian masing-masing bawa sejadah, diberi jarak 2 meter masing-masing. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mengurangi, mencegah gitu ya. Nah, lalu itu kan himbauan pemerintah. Kalau yang pasti sudah zona merah, nah itu memang harus hati-hati. Hati-hati kita saya seharusnya sebagai seorang muslim itu ya harus mengikuti karena mereka adalah orang yang lebih tahu kondisi itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ini yang terjadi itu memang masyarakat itu sering tidak konsisten, tidak disiplin gitu. Nah, ini diperburuk lagi oleh sebagian dari kebijakan pemerintah yang kelihatannya plan-plan gitu ya, kelihatannya misalnya mau dibuka sementara layar kecil ditutup gitu. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu ya kita himbau saja, pemerintah harus tegas juga kalau ditutup semua gitu ya, kecuali yang sifatnya keperluan sehari-hari yang bahan pokok gitu ya, itu gitu ya. Ini yang sering terjadi itu memperparah suasana itu, sikap aparat juga kadang-kadang hanya membiarkan gitu. Kan ada terakhir itu saya dengar, itu saya tidak tahu pakai tekuak ya, ada yang memberi surat izin dengan bayar sekian. Nah, itu kalau itu benar, wah itu sudah luar biasa, itu hal yang tidak benar begitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ke Mbak Vivi. Ini Mbak, berkaitan dari pertanyaan dari Pak Rusnadi, beliau adalah dosen bahasa Inggris. Ini PSBB ini kan diperpanjang lagi gitu ya. Jadi seolah-olah ini membuat rasa kecemasan gitu ya. Seolah-olah ini membuat rasa kecemasan di masyarakat bahwa virus ini masih belum bisa dihilangkan. Nah, apa yang kontradiksi antara peningkatan sistem imun dan pengurangannya dalam tubuh kita bagaimana tentang informasi berita tadi itu tentang stres itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu karena pukul 10.30 kita dari Saudari Sarka Bayu gitu ya, bagaimana mengatasi lebaran gitu ya, di mana nantinya kita ini sadar nggak sadar, suka tidak suka itu suka berjabat tangan. Terima kasih, begitu Mbak Ubi, silakan menjawab. Iya betul. Kalau Muslim ya, berjabat tangan. Kalau ketemu saudaranya, cium pipi itu menggugurkan dosa ya. Iya. Sekarang jadi nggak boleh gitu ya. Sebetulnya itu tetap kita begini kan, kita itu adatnya orang Indonesia itu kan sopan santun ya, maksudnya ketemu Muslim pun juga begitu kan, ketemu itu langsung berjabat tangan. Nah, tapi kan memang kembali lagi begitu, yang perlu diingat di sini adalah kita ini bukan kita ada di sedang ada wabah begitu ya, yang sudah dari hadis tuh bahwa tetap ada kita menjaga diri kita begitu. Menjaga diri kita itu yang utama kan. Kalau memang dengan berjabat tangan itu akan menularkan, kan sekarang ada beberapa salam yang dengan tidak berjabat tangan, tapi misalnya pakai siku begitu, bahkan ada pakai kaki. Jadi kalau itu saya lihat di sekolahnya anak-anak ya, jadi waktu masih mereka
masih bersekolah, sudah mulai COVID sudah ada, tapi awal-awal mereka masih tetap bersekolah, itu gurunya sudah berubah caranya dengan menangkupkan di depan dada, begitu kan, kayak misalnya kita yang perempuan kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram pasti kan tidak berjabat tangan. Jadi kemudian menggantinya dengan siku begitu. Jadi apa ya? Kalau menurut saya tidak mengurangi esensinya begitu. Kalau kita mau berjabat tangan ke sopan satu bisa dengan cara yang lain yang lebih wise begitu. Yang sekarang adalah be wise. Itu yang mau saya tekankan. Jadi karena apa ya? Kasihan yang teman-teman sejawat tenaga medis yang belum pulang itu, mereka juga pasti merindukan, mereka mau di rumah. Nah, kita di sini bingung, yang di rumah tidak bisa keluar. Ya. Mungkin bisa kadang memikirkan orang lain. Kalau kita sudah bosen di rumah, coba dipikirkan. Mereka di rumah sakit itu juga bosen loh. Mereka itu juga pengen ketemu keluarganya gitu. Tapi nggak bisa. Nah, kita di sini yang cuman di rumah toh aja masa nggak mau bantu sih gitu. Ya. Memang kalau yang orang ekstrovert pasti susah kalau disuruh di rumah aja. Tapi kan banyak kegiatan yang mungkin di awal itu fase denial kita ya. Tapi setelah itu kan menerima. Ya, stres itu kan begitu. Jadi denial dulu. Kok bisa sih ini di rumah? Tapi itu akan berubah berjalannya waktu. Semua dari rumah, anak-anak sekolah di rumah dapat tugas, ini bikin stres. Nah, stres akan melemahkan sistem imun kita. Ya. Tadi sudah dibangun minum suplemen lah apa. Jadi begini, yang paling kuat itu adalah pikiran. Jadi kalau bapak, ibu minum suplemen semuanya dilakukan, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya tidak tenang, tetap rusak semuanya begitu. Karena semuanya itu kekuatan pikiran. Sama dengan kayak misalnya kita minum suplemen saja. Kalau kita tidak yakin kalau minum suplemen itu bisa meningkatkan sistem imun kita, tetap tidak ada hasilnya. Ya, jadi harus ada. Jadi sebetulnya kita minum obat itu juga mensugesti diri kita sendiri. Oh, kalau saya minum ini tuh sistem imunku naik. Nah, mungkin itu sugesti yang harus dibangun gitu. Sugesti itu yang harus dibangun. Gampang ngomongnya, iya, tapi harus dicoba, harus dipaksa untuk seperti itu. Karena masalahnya kita semua dalam posisi yang sama. Dalam posisi yang sama, kita di sini bos. Ini kan mereka sudah wacananya adalah terserah begitu ya, karena semua bandara dibuka, semua ini Makassar saja sudah macet jalannya. Bisa dibayangkan begitu, berapa fasilitas kesehatan yang kita punya, berapa tenaga medis yang kita punya, dan mereka itu tidak beristirahat mulai dari awal pandemi sampai sekarang, banyak yang berguguran. Mungkin kita bisa saling sama-sama ya. Oke, kalau ini posisinya ditukar, pasti saya juga tidak mau gitu. Nah, saya di sini itu tadi yang apa ya, dikelola begitu. Kemudian tadi berdamai itu bukan meniadakan, ya. Jadi ini virusnya tetap ada loh, tapi dia tidak kelihatan gitu. Jadi berdamai dengan dirinya, kita menerima bahwa ini ada sesuatu yang tidak kasat mata, ya, yang harus kita lawan sama-sama gitu. Nggak bisa kalau cuma tenaga medis tok yang berjuang. Kita semua harus bergandengan tangan untuk berjuang melawan ini begitu. Karena tadi kan kalau herd immunity tapi dengan abai seperti ini, jadi apa ya? Berdamai tidak mengabaikan, berdamai tidak meniadakan. Jadi ini tetap ada, tapi kita yang apa ya, menerima itu, kita yang jadi menerima. Oh, sekarang itu adanya begini loh. Jadi kayak tadi mungkin bilang apa ya? Kan kita nggak pernah tahu. Kadang kita tuh membenci sesuatu yang ternyata baik bagi kita, yang kayak begitu ya. Padahal nggak bosan nih di rumah aja gitu. Padahal sebetulnya baik.
baik buat kita ketemu sama anak-anak terus gitu ya. Terus waktu quality time-nya itu jadi lebih besar, lebih banyak. Tapi kalau begitu sudah masuk satu pikiran yang bosen, itu jadinya di rumah juga tidak jadi quality time, jadi marah-marah, semuanya jadi berantakan. Ya, jadi mungkin penerimaan itu dulu yang kalau saya. Jadi itu tadi di kontradiksi yang bikin kan kita gitu. Kontradiksi kan yang bikin kan kita. Jadi ini tubuh punya kita, jadi kita yang punya apa ya, kekuasaan penuh begitu maksud saya. Jadi jangan sampai mau kalah begitu. Jadi sumber kekuatan pikirannya itu yang besar. Karena begitu hormon kortisolnya keluar, itu sudah kacau semua. Sistem imunnya kacau, kemudian gula darah juga meningkat, tekanan darah meningkat. Jadi banyak penyakitnya malahan. Ya. Oke, Mas. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Vivi. Sebetulnya kita masih banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu kita sudah terbatas begitu ya. Kemudian ini nanti juga ada acara tadarus kitab Dimas yang terakhir gitu ya. Materinya juga bisa kita simak begitu ya. Jadi ini saya di chat saya sampaikan juga untuk narasumber yang ke Pak Mahyudin bisa dihubungi kontak beliau begitu ya. Untuk Mbak Vivinya atau Bu Vivinya juga bisa dikontak beliau langsung begitu untuk pertanyaan bagaimana tentang zat imun dan seterusnya gitu ya. Karena ini form publishernya lagi trouble Bapak Ibu, jadi beberapa sertifikat tidak bisa dikirimkan langsung ke email. Jadi nanti akan saya kirimkan link Google Drive yang sudah ada nama-nama Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas narasumber Bapak Mahyudin dan Mbak Vivi. Semoga bermanfaat, semoga barokah gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita akhiri pertemuan kita ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Prof, Bu Alivia. Ya. Terima kasih Zainab ya. Ini Pak, apa kabar? Terima kasih Bapak dan bisa materi banyak ilmu yang kami dapatkan. Amin. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ditutup baik ya. Ini tadi masih